Jangan kita hanya berdoa untuk diri kita saja. Sebab kalau kita berdoa untuk orang lain, sementara orangnya tidak dengar suara kita, tidak melihat saat kita berdoa, apa kata Nabi SAW? Malaikat pun ikut mengamini dan mengatakan walaka mithluh. Kalau kita berdoa untuk diri kita, terkadang belum tentu diterima oleh Allah. Tapi kalau kita berdoa untuk diri kita dan saudara kita, maka di situ malaikat akan ikut mengamini dan malaikat mengatakan mudah-mudahan kamu juga mendapatkan seperti apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Untung apa tidak? Alhamdulillah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara tekstual seperti itu. Secara filosofis apa? Kita oleh Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk peduli. Untuk peduli kepada orang lain. Misal Al-Mulk disebutkan dalam riwayat memberikan cahaya di alam kubur. Makanya sunnahnya sebelum tidur baca Al-Mulk. Kalau mau latihan dulu misalnya ayat kursi boleh. Makanya dilatih dengan yang kul-kul dulu. Ayat kursi Al-Baqarah 255 gitu kan. Kemudian setelah itu ada 3 kul, muawwadzat thalath. Ya, ada kul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, kul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu hadisnya jelas. Sebelum tidur kita baca itu. Ya, tapi itu gangguan pengantar dalam tidur dunia. Tidur yang pendek gitu, yang mungkin besok bangun lagi supaya nggak diganggu setan, kan? Ya, setan itu kan bahkan dalam tidur pun dia beraksi. Ya, setan dalam tidur pun mengganggu. Makanya ada yang mimpi buruk, gitu kan? Ya, ada yang kemudian bahkan ada yang dalam tidur masih mencela juga. Nah, tidur masih mencela. Gara-gara kamu nih, katanya kan tidur tuh. Ya, berarti ada persoalan yang serius yang belum selesai. Nah, makanya coba kalau ingin enak itu gini, mau tidur itu istighfar dulu. Tidak ada seorang pun dari kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya. Kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah diibadahi kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad benar-benar hamba dan utusannya, melainkan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia dapat memasukinya dari mana saja ia suka. Apa ini? Wudu, hanya wudu. Wudu terus syahadat. Kenapa malas wudu? Ini yang masih malas wudu kalau mau tidur nih, siapa ini? Hah? Kenapa malas wudu mau tidur? Wudu, Nabi SAW suruh. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau seseorang hamba tidur dalam keadaan bersuci, wudu, maka Allah akan titipkan bersamanya malaikat di ranjangnya, yang setiap kali dia bergerak, malaikat itu mengatakan, ya Allah ampunilah dia. Balik kiri kanan lagi tidur kita nggak sadar, malaikat minta, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati. Dan Allah akan mudahkan dia kalau mau tidur, kalau tidur wudu itu mau bangun sholat malam Allah bangunin, mau bangun sholat subuh Allah bangunin. Kenapa nggak mau wudu nih? Kenapa malas wudu? Wudu ini kalau disempurnakan, diikuti dengan syahadat saja habis itu, masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Berapa menit tuh wudu? Balasannya bisa pilih pintu surga. Ya Allah yang ke-8 deh saya mau masuk nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ahli maksiat belum tentu masuk neraka dan ahli ibadah belum tentu masuk surga. Karena banyaknya dosa bisa terhapus dengan kesungguhan bertaubat, dan banyaknya pahala bisa terhapus karena ujub, riak dan kesombongan. Untuk itu wahai saudaraku, seburuk apapun masa lalumu, ingatlah masa depanmu masih suci dan bisa selamat dunia dan di akhirat.